Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Vero Susanto ya guys ya. Baiklah guys, kita hari ini akan membuat tutorial lagi terus yang pastinya. Tutorial kita hari ini kembali lagi tentang modem WiFi IndiHome dengan modem Huawei ya guys ya. Jadi intinya tutorial kita hari ini adalah untuk supaya WiFi kita tidak dihack orang lain atau dihack orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga WiFi kita menjadi lemot dan juga gangguan seperti itu ya guys ya. Seperti kita main game nge-lag seperti itu ya guys ya. Jadi kali ini saya akan memberitahu bagaimana caranya supaya WiFi kita itu aman. Oke guys, kita langsung saja ke tutorialnya. Oke guys, untuk tutorialnya itu sangat mudah sekali ya guys ya. Yang pertama syaratnya yang pertama kita harus nyambung ke WiFi-nya ya guys ya. Di sini saya sudah nyambung ke WiFi jendela dunia. Terus kita masuk ke websitenya ya guys ya, website dari Huawei. Untuk alamatnya ini ya guys ya, kita masuk website. Nah untuk loginnya itu, untuk username-nya admin ya guys ya, admin. Oke, untuk passwordnya admin juga tapi kecil semua ya guys ya. Oke, kita udah masuk. Dan untuk supaya WiFi kita aman, itu yang langkah pertamanya kita tinggal batasi saja penggunanya ya guys ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan di rumah. Misalkan di rumah kita yang pakai itu 10 HP, jadi ya udah kita pasang aja 10. Di sini kan maksimalnya 32 guys, dan satu pun bisa. Di sini mau berapa saja bisa, mau 15 asal dia nggak lewat 32 ya guys ya. Nah jadi khusus di rumah ini karena yang pakai itu sekitar 10 gadget, itu HP-nya ada 6 dan sisanya ada laptop ya guys ya. Jadi saya taruh 10. Tuh. Jadi ketika WiFi kita keluar dan ternyata pas mau login itu penuh ya guys ya. Jadi di sana ketahuan kalau ternyata ada yang lain yang pakai WiFi kita. Jadi begitu. Jadi ketika misalnya laptop kita tuh keluar dari WiFi tuh, pas mau masuk lagi nanti ada keterangannya di sana, kuota sudah penuh. Pokoknya sudah penuh intinya keterangannya. Jadi di sana kita langsung ketahuan kalau WiFi kita itu ternyata sudah dihack orang ya guys ya. Itu cara yang pertama. Terus cara yang kedua ini ya guys ya, broadcast SSID. Ini bisa juga, kedua ini dikombinasikan bisa, atau salah satunya saja bisa ya guys ya. Untuk yang broadcast SSID dia harus nanti pas masukkan WiFi nya dia harus memasukkan SSID name dan juga passwordnya ya guys ya. Kita coba broadcast SSID nya, kita nggak usah ditampakkan. Oke, kita apply. Oke, selesai. Coba kita keluarkan WiFi nya ya guys ya. Kita cari WiFi. Nah ini dia. Terus kita lupakan sebentar. Oke. Nah di sini guys, kalau kita belum pernah nyambung ke WiFi nya, dia tidak akan muncul WiFi nya tuh ya guys ya. Jadi ketika mau dihack ya, orang sebelah pun nggak tahu kalau di sini tuh ada WiFi ya guys ya. Jadi itu fungsinya broadcast SSID nya, kita nggak usah checklist atau disembunyikan, bahasa mudah dimengertinya ya guys ya. Dan ketika sudah disembunyikan dan mau menambahkan WiFi nya, itu wajib tambah jaringan. Kalau yang kemarin kan tinggal kita ketik WiFi nya jendela dunia, kita langsung masukkan password, dan ini dia harus tambah jaringan. Keamanannya ini oke, SSID nya ya guys ya. Jadi kita harus masukkan SSID nya, dan itu nggak boleh salah ya guys ya. Jendela dunia. Oke. Coba kita jendela dunianya nggak salah ya guys ya. Ininya passwordnya dimasukkan. Terus kita coba hubungkan. Nah karena tadi kan saya buat jendela D nya kurang, jadi dia nggak bakal bisa connect ya guys ya. Dia harus benar semua, mau SSID nya ataupun passwordnya itu harus pas, dan kita taruh pas jendela dunia.
Di sini keamanannya ini passwordnya. Nah, di sini sudah pas ya guys ya, SSID-nya benar dan passwordnya benar. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, kalau benar semua dia otomatis bisa seperti itu. Jadi keunggulannya yang biasa dengan yang broadcast SSID begitu ya guys ya. Ini dia keluar sendiri, masuk lagi. Nah, itu keuntungannya kalau kita broadcast SSID-nya nggak kita checklist. Jadi seperti itu ya guys ya, untuk mengetahui apakah wifi kita dihack atau enggak ya di pembatasan penggunanya guys ya. Coba saja diturunkan sesuai dengan jumlah gadget yang pakai di rumah. Terus yang punya kita dikeluarkan terlebih dahulu. Apakah bisa masuk? Kalau penuh berarti ada yang pakai ya guys ya. Terus jika mau lebih aman ya broadcastnya nggak usah ditampakkan wifi-nya, tapi itu pas masukkan wifi-nya harus lengkap SSID name-nya dan juga passwordnya ya guys ya. Oke guys, itu saja cara untuk mengamankan wifi kita di rumah agar supaya tidak digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, oleh mereka yang suka hack, sehingga itu mengganggu kualitas kita dalam mungkin streaming ataupun main game akan lag ya guys ya. Karena biasanya mereka para pencari wifi gratis itu kalau mereka cuma main YouTube nggak apa-apa sih, tapi kebanyakan mereka itu kalau udah cari wifi itu biasanya mau download, dan download itu sangat mengganggu sekali ya guys ya. Itu sangat merusak sinyal. Oke guys, mungkin itu saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga kalian suka. Jika kalian suka, tolong di like video saya, di komen, di share, dan juga jangan lupa ya guys ya di subscribe, dan semoga channel saya semakin berkembang ya guys ya. Oke, itu saja guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.